Selamat Hari Rabu wanita Deborah, wanita yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Tetap semangat ibu-ibu, walaupun kondisi hari-hari ini mungkin kurang beruntung, tetapi kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Mari kita mau awali ibadah wanita dengan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau sampai pada hari ini kami masih diberi sehat, kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat penyertaan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami sampai hari ini. Siapkan hati kami untuk belajar firman-Mu, urapi hamba-Mu dalam nama Yesus. Amin. Hari ini kita sudah memasuki Rabu pertama di bulan November. Tidak terasa sudah hampir di penghujung tahun 2020. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita tahu banyak hal yang bisa terjadi dalam hidup kita. Terutama di dalam keluarga, terutama di dalam hubungan kita suami istri ataupun di antara satu dengan yang lain. Banyak hal yang bisa terjadi. Rumah tangga bisa berpisah karena suami istri tidak sabar, sama-sama emosi, sama-sama memberikan keputusan ketika mereka emosi. Antar teman satu dengan yang lain tadinya baik-baik, tapi karena sama-sama mengumbar nafsu kemarahan, nafsu emosi, akhirnya yang dulu mereka bersahabat, akhirnya mereka berpisah satu dengan yang lain. Mungkin juga antar jemaat, antar gereja, tidak ada yang mau mengalah, tidak ada yang mau bersabar. Akhirnya mereka juga berpisah satu dengan yang lain. Hari ini kita mau sama-sama belajar tentang satu hal, kesabaran. Kesabaran punya arti kata atau dari bahasa makrotumia. Makro berarti panjang, tumia, tumos atau watak. Artinya kesabaran, watak atau sifat seseorang yang bertahan di dalam menghadapi hantaman hidup ini. Watak atau sifat seseorang yang bertahan di dalam menghadapi hantaman dalam hidup ini. Bicara masalah sabar atau kesabaran, semua orang pasti bergumul dalam kesabaran, termasuk yang lagi bicara sore hari ini. Kita maunya cepat, kita maunya segera, kita tidak mau antri, kita tidak mau menunggu, kita tidak mau bersabar. Semua serba pengen cepat. Emosi juga pengennya cepat meledak marah, cepat mengumbar nafsu. Susah untuk bersabar. Apalagi zaman sekarang ya ibu-ibu, di mana semua digital, semua sosial media begitu cepat. Berita dari Amerika, dari Eropa, dalam hitungan detik sudah bisa kita terima. Dan akhirnya manusia menjadi tidak sabar. Seringkali kita juga dalam hidup kita menunggu jawaban WA dari teman, tidak sabar. Malah kita berpikir, kok WA-nya belum dibalas-balas ya? Kenapa kok belum dibalas? Padahal sudah centang 2, padahal sudah tanda hijau, berarti sudah dibaca. Kita menjadi manusia yang kurang sabar. Mari kita belajar hal ini tentang kesabaran. Apa itu kesabaran? Kemampuan untuk menerima keadaan yang tidak menyenangkan tanpa mengeluh. Kemampuan untuk menerima keadaan yang tidak menyenangkan tanpa mengeluh. Ada juga definisi lain, kemampuan untuk menahan diri dalam menghadapi situasi yang tidak enak. Kemampuan untuk menahan diri dalam menghadapi situasi yang tidak enak. Mari kita belajar, ada 3 hal tentang kesabaran yang bisa kita pelajari. Yang pertama, Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Sangat menarik sekali di sini ibu-ibu. Orang yang sabar diidentikan dengan seorang pahlawan. Sabar identik dengan pahlawan. Kenapa? Karena pahlawan itu kita belajar seorang yang rela berkorban. Seorang yang mati-matian dia melepaskan haknya untuk hidup. Tapi dia korbankan haknya untuk hidup itu
demi berjuang untuk bangsa dan negara. Pahlawan memberikan hidupnya semuanya, berkorban demi negara yang dia cintai. Pahlawan yang lain juga sekarang ini guru. Guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Dia berikan hidupnya untuk mendidik putra-putri bangsa ini sehingga negara ini menjadi negara yang maju. Ada guru-guru di balik semuanya itu. Guru seorang pahlawan. Tapi pahlawan tidak hanya itu. Ibu-ibu mau tahu siapa pahlawan? Ibu-ibu dan saya juga bisa disebut pahlawan. Amin. Ibu-ibu, wanita Deborah dan ibu gembala bisa disebut pahlawan. Kalau apa? Kalau kita menjadi orang yang sabar. Oh, luar biasa ini firman. Orang yang sabar. Dan kata yang lain juga dikatakan melebihi orang yang merebut kota. Kota pada zaman dahulu dilindungi dengan benteng-benteng yang besar. Dan bagaimana orang bisa merebut kota? Selain dengan stamina yang kuat, senjata yang canggih, strategi perang yang jitu, ada satu hal yang saya baca dalam sebuah buku, dalam internet. Di situ dikatakan bagaimana musuh itu bisa merebut kota. Ada hal yang sangat bagus sekali. Ternyata mereka menanti dengan sabar sampai penduduk kota tersebut lengah, tidak berjaga-jaga. Jadi strateginya itu ketika penduduk kota itu tidak berjaga-jaga, baru mereka menyerang. Dengan sabar mereka menunggu, menyerang kota itu dan merebut kota itu. Ada kata sabar. Pahlawan tapi kok dikaitkan dengan sabar. Luar biasa ibu-ibu. Kita belajar yang pertama, sabar dalam menghadapi situasi-situasi yang tidak enak. Sabar di dalam menghadapi satu peristiwa-peristiwa yang mungkin membuat kita emosi meledak-ledak. Bisa di dalam keluarga, kepada anak-anak, kepada suami, bisa juga kepada teman-teman. Dalam Amsal 15 ayat 18 ditulis, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Bayangkan ibu-ibu, kalau kita sabar, banyak hal yang seharusnya tidak usah terjadi. Banyak hal tidak harus terjadi pertengkaran kalau kita sabar. Karena ketika terjadi pertengkaran itu kenapa? Karena dua pribadi yang tidak mau sabar. Satu lagi marah, satu juga marah. Satu emosi, satu juga emosi. Satu berkata kamu yang salah, satu lagi berkata kamu yang salah. Akhirnya tidak ada yang sabar menahan emosi, terjadilah pertengkaran hebat. Itu pertama. Orang yang sabar seperti seorang pahlawan. Yang kedua luar biasa. Ternyata kesabaran itu adalah bagian dari kasih. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar. Coba lihat. Kasih itu pertama sabar dan lain-lain sebagainya. Tapi yang pertama dan sabar itu masuk bagian dari apakah kasih itu. Orang mungkin gak bisa mengerti kasih itu apa sih. Ternyata kalau kita hidup dengan sabar, penuh dengan kesabaran, itu sudah menunjukkan sifat kasih dalam hidup kita. Kasih itu sabar, long suffering, menderita yang panjang. Artinya menahan nafsu untuk emosi, menahan menahan emosi untuk meledak-ledak, marah dan sebagainya. Dan ternyata sabar itu juga bagian dari buah-buah roh. Galati 5 ayat 22. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita,
damai sejahtera dan kesabaran. Luar biasa ibu-ibu. Ternyata kesabaran kalau kita pelajari termasuk di dalam kasih, termasuk di dalam buah-buah roh. Keren banget kan? Kalau kita berkata, aku mengasihi Tuhan. Kalau kita berkata, hidupku dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi dalam praktek hidup, kita tidak menunjukkan kesabaran. Kita harus kembali bertanya, apa memang betul kita sudah penuh dengan kasih dan buah-buah roh dengan Roh Kudus? Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar untuk bersabar. Bersabar tidak terjadi dalam satu hari, satu malam. Terus kita belajar proses hari demi hari. Biar Roh Kudus menguasai kita untuk menjadi pribadi yang sabar. Contoh di dalam keluarga, yang paling gampang di dalam keluarga hari-hari ini. Mungkin kita dulu ketemu suami hanya beberapa jam di rumah. Tapi sekarang mungkin suami bekerja dari rumah ataupun lagi di lockdown di rumah. Maka setiap hari 24 jam kita ketemu dengan suami kita. Bisa terjadi masalah-masalah sehari-hari. Mungkin makanan tiba-tiba belum ada, suami udah lapar. Mungkin hal-hal sepele-sepele yang bisa membuat bentrok suami istri. Kalau dua-dua ini pasangan satu dengan yang lain tidak ada yang sabar, maka isinya setiap hari di rumah pertengkaran, neraka di dalam rumah. Juga di dalam mendidik anak. Anak-anak kita tahu sekarang belajar studi dari rumah. Banyak saya mendengar ibu-ibu yang kurang sabar di dalam mendidik anak-anaknya, dan memang hal ini mungkin manusiawi ya, karena harus mendidik, harus mengajari mereka online, tidak mudah. Tanpa kesabaran kita bisa meledak emosi kita, sehingga rumah yang seharusnya surga di dalamnya akhirnya bukan surga tetapi neraka karena kita kurang bersabar. Mari ibu-ibu saya menghimbau kita belajar bersabar, minta kepada Tuhan. Dan juga mungkin kita kurang bersabar di dalam menanti jawaban Tuhan. Kita berkata, Tuhan sampai berapa lama Tuhan mau menjawab doa-doaku. Kita kurang sabar. Kita maunya doa langsung dijawab. Doa langsung cepat dijawab. Saya beritahu ibu-ibu, barang itu kalau produksinya cepat, maaf ya ibu-ibu, itu barang murahan, barang umum. Contoh, misalkan batik ya, batik itu batik cap. Kita sudah sering lihat ya di YouTube, di internet. Batik cap itu maka sehari bisa menghasilkan berlembar-lembar kain batik. Tapi beda dengan batik tulis yang harus dirajin satu persatu dengan tangan. Mungkin bisa satu lembar batik, sebuah batik bisa jadi baru 3-6 bulan. Karena handmade, dibuat dengan tangan, tidak bisa cepat-cepat, cukup perlu waktu. Begitulah juga dengan doa-doa kita. Mungkin kita kepengen cepat, tapi sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan yang jauh lebih baik untuk doa-doa kita. Belajarlah bersabar di dalam menanti jawaban dari Tuhan. Abraham, dia menanti jawaban dari Tuhan, bersabar. Tidak setahun 2 tahun, 25 tahun menanti jawaban Tuhan untuk mendapatkan janji seorang anak. Yosua, dia bersabar mengelilingi tembok Yeriko 1 hari. Kalau kita udah dengar ceritanya sih gampang aja, mengelilingi 1 hari. Padahal 1 hari itu juga perlu waktu, perlu tenaga. 2 hari, kapan Tuhan? Sampai kapan Tuhan menjawab doa kita? Tapi Yosua sabar dan sampai 7 hari Yosua mendapatkan janji Tuhan. Poin yang kedua, kasih itu, kesabaran itu adalah bagian dari kasih. Dan kesabaran itu juga adalah salah satu ciri dari buah roh. Sudahkah kita hidup dalam kasih? Sudahkah Roh Kudus menjadi bagian dalam hidup kita? Itu poin kedua.
Yang ketiga mungkin ibu-ibu dan saya selalu bertanya, Bu Gembala, saya pengennya sabar. Tapi kalau sudah ketemu sama masalah, sudah ketemu sama satu peristiwa yang membuat saya ingin langsung marah, saya nggak bisa menahan diri. Saya langsung damprat itu orang, saya langsung marahi itu orang, saya langsung berontak kepada siapa saja. Saya susah sekali menahan diri. Benar ibu-ibu, kesabaran tidak mudah. Kesabaran tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu datang kepada Tuhan. Belajar dari contoh Sang Maha Guru kita, Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, belajar dari Bapa di surga. Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Yang ketiga, kita punya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang panjang sabar. Panjang sabar di situ punya arti kata lambat untuk marah. Lambat untuk marah. Jadi kalau di Alkitab ada contoh Tuhan itu marah, itu tidak langsung dia tuh marah, tidak. Lambat, dia tahan untuk marah. Dia nggak mau marah sebenarnya. Dia perlu waktu panjang untuk jadi marah. Dia selalu menunggu kapan orang-orang yang bisa membuat dia marah itu bertobat. Panjang sabar Bapa kita di surga. Dan di dalam Alkitab ada contoh action dari Bapa kita, Tuhan Yesus yang panjang sabar. Kisah yang sangat terkenal, kisah anak yang terhilang. Memang di satu sisi kisah anak yang terhilang bisa menggambarkan tentang kasih. Tapi hari ini kita mau lihat kisah anak yang terhilang itu dari sisi panjang sabarnya Tuhan. Bagaimana tidak? Tiba-tiba si anak datang kepada Bapa dan berkata, "Pak, aku minta warisanmu." Harusnya saat itu si papa atau si bapak langsung bisa marah dong. Bisa marah. Loh, kok kamu minta warisan padahal papa masih hidup? Sakit hati, papa bisa marah, bisa semprot itu anak. Tapi dia menahan diri. Dia membiarkan anaknya supaya si anak juga punya pengalaman dalam kehidupannya. Singkat cerita, anaknya menjadi kere, miskin, menjadi tidak punya apa-apa. Dari yang punya apa-apa menjadi nothing, kosong. Dan akhirnya anak ini sadar, lalu dia ingat dia mau kembali ke rumah papanya. Singkat cerita di dalam Lukas 15 ayat 20. Lukas 15 ayat 20, maka bangkitlah ia anak bungsu dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, di sini kuncinya. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, harusnya si bapak ini marah besar. Harusnya si bapak ini emosi dan berkata, siapa yang datang? Si bungsu. Buat apa dia kembali ke rumah? Sudah habiskan uangku, sudah mempermalukan aku, sudah berfoya-foya. Buat apa? Usir dia. Harusnya si papa marah. Harusnya si bapak ini mungkin berontak emosi dan mengusir si anak itu. Tapi di sini kita belajar. Si ayah panjang sabar. Dia menunggu kedatangan anaknya. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita mau belajar sabar, belajar dari pribadi Tuhan Yesus Kristus. Bergaulah erat dengan Tuhan. The more we get closer with God, semakin kita dekat dengan Tuhan, maka semakin karakter-karakter Kristus itu dekat dengan kita. Seperti anak dengan papanya. Kalau si anak dekat dengan papa, maka si anak kebiasaan dari ayah akan turun ke papanya.
Demikian juga kalau kita dekat dengan Bapa kita di surga. Dengan kerendahan hati kita berkata, "Pak, aku kurang sabar. Maunya marah, maunya emosi, maunya meledak-meledak sama suami, sama anak, sama orang tua, sama teman, sama orang-orang lain di luar. Sehingga mempermalukan nama Tuhan. Aku mau bertobat Tuhan. Aku mau menjadi orang yang sabar. Sehingga ketika dunia melihat siapa aku. Oh, dia anak Tuhan. Melalui sikap hidupnya yang sabar. Kesabaran. Yang pertama, sabar identik dengan pahlawan. Kalau ibu-ibu dan saya belajar sabar, melakukan kesabaran dalam hidup kita, maka ibu-ibu dan saya bisa disebut pahlawan-pahlawan. Luar biasa. Yang kedua, kesabaran adalah bagian dari kasih, dan kesabaran adalah salah satu dari buah-buah roh. Miliki kasih dan milikilah kedekatan dengan Roh Kudus. Dan yang ketiga, dekat dengan Tuhan. Pribadi yang sabar. Ketika kita dekat dengan Tuhan yang sabar, maka pelan-pelan hidup kita pun akan menjadi sabar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan, Engkau pribadi yang sabar. Engkau pribadi yang lambat untuk marah. Tuhan, kami belajar daripadamu Tuhan. Ampuni kami kalau kami sering kurang sabar. Maunya cepat marah, maunya cepat emosi, meledak-meledak Tuhan. Ampuni kami ibu-ibu wanita Deborah. Biarlah kami undang Tuhan, kasih kuasa Roh Kudus menguasai hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi berkat lewat kesabaran kami. Dalam keluarga, dalam pertemanan, dalam gereja, pelayanan, dalam komunitas kami. Sehingga nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Diberkatilah seluruh wanita Deborah dimanapun mereka berada yang sedang mendengar ibadah online ini. Tuhan, berkati ibu-ibu wanita Deborah, kesehatan mereka, kehidupan ekonomi mereka, hubungan suami istri, anak-anak, diberkatilah mereka semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.